Hmm. Perkenalkan nama saya yaitu Daniel Pasaribu dengan NIM 44121061 kelas Teknologi Rekayasa Konstruksi Perkapalan Malam B. Awal-awal kita akan menjelaskan pengertian arti dari lambang ataupun simbol tersebut yang ada terdiri dari 9. Yang pertama sigma, epsilon, modulus elastisitas, modulus geser, delta, pi, nu, gamma, tau. Lalu kita memasuki soal yang pertama, yaitu sebuah flat bar pengikat T-bar pada jig pengelasan blok kapal menerima gaya tarik sebesar P 20 plus 0,5 D. D-nya ini yaitu dari NIM terakhir kita, ya NIM saya itu 61 terakhirnya, lalu kilonewton, material baja karbon E sama dengan 200 G Pascal, dimensi penampang lebar B 60 mm, tebal T-nya 8 tambah 0,1 D mm, dan panjang ukur gauge length-nya L 500 mm. Tegangan normal rata-rata sigma P per A, tegangan normal epsilon sama dengan sigma per E, pertemuan panjang yaitu delta L sama dengan epsilon titik L. Apakah kondisinya aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 megapascal? Pascal. Aman atau tidak? Berikan alasan singkat. Di sini ditanyakan ada 4 pertanyaan yaitu tegangan normal rata-rata sigma sama dengan P per A, tegangan normal adalah epsilon sama dengan sigma per E. Yang ketiga, pertambahan panjang delta L sama dengan epsilon TL. Yang keempat, apakah kondisinya aman jika tegangan izin di galangan ditetapkan 140 megapascal? Aman atau tidak? Beri alasan singkat. Yang pertama, gaya tarik P sama dengan 20 tambah 0,5 D kilonewton sama dengan 20 plus 0,5 kali 61 kilonewton, yaitu 0,5 kali 61 yang hasilnya 30,5, yang kita tambahkan lagi menjadi 50,5 kilonewton. Lalu modulus Young E 200 G Pascal sama dengan 200 kali 10 pangkat 9 Pascal. Lebar B-nya 60 mm, kita konversi lagi jadi 0,060 M. Tebal T-nya 8 tambah 0,1 D mm sama dengan 8 tambah 0,1 kali 61 mm sama dengan yang pertama kita 0,1 kali 61 yaitu 6,1, lalu tambahkan 8 sama dengan 14,1 mm yang kita konversi lagi ke 0,0141 M. Panjangan ukur L sama dengan 500 mm yang kita konversi lagi ke 0,500 M. Tegangan izin sigma sama dengan 140 megapascal Pascal sama dengan 140 kali 10 pangkat 6 Pascal. Lalu luas penampang A yaitu A sama dengan B kali T sama dengan 60 mm kali 14,1 mm yang menjadi 846 mm. Tegangan normal rata-rata sigma yaitu sigma P bagi A sama dengan 50 kali 5 kali
10 pangkat 3 N bagi 846 mm sama dengan 0,059692 kali 10 pangkat 3 Pascal terkonversi lagi 59,62 megapascal. Lalu ragangan normal yaitu epsilonnya epsilon sama dengan sigma bagi E sama dengan 59,62 kali 10 pangkat 6 Pascal atau bagi 200 kali 10 pangkat 9 Pascal sama dengan kita konversi lagi menjadi 0,00002981 yaitu persatuan. Lalu yang pertambahan panjang yaitu delta L epsilon kali L sama dengan 0,000298 kali 0,500 M sama dengan 0,00011495 mm M. Lalu delta L sama dengan 0,14905 mm. Jadi kondisi keamanan tegangan yang terjadi adalah sigma sama dengan 59,62 megapascal. Lalu tegangan izinnya sigmanya itu 140 megapascal. Lalu maka izin izinnya 59,2 megapascal 140 megapascal. Lalu soal yang kedua kita lanjutkan. Jelaskan tentang kurva tegangan regang dan aplikasinya di industri perkapalan. Eh, Jawabannya itu kurva tegangan regangan adalah grafik yang menggambarkan hubungan antara tegangan sigma, gaya persatuan luas yang dikenakan pada suatu material dengan regangan epsilon, perubahan panjang persatuan panjang awal yang dihasilkan. Kurva ini diperoleh dari uji tarik material dan merupakan karakteristik fundamental yang menentukan sifat mekanik material tersebut. Tahapan kunci kurva. Daerah elastis. Hubungan tegangan dan regangan bersifat linier. Hukum Hooke berlaku. Jika beban dilepas, material kembali ke bentuk awal. Batas dari daerah ini adalah batas proporsional dan batas elastis. Tegangan di mana material mulai mengalami deformasi permanen, plastis, tanpa peningkatan beban yang signifikan. Ini adalah kekuatan luluh, sigma, dan gamma. Daerah plastis, material mengalami deformasi permanen. Kekuatan tarik maksimum, ultimate tensile strength, titik tegangan tertinggi yang dapat ditahan material sebelum leher necking mulai terbentuk. Lalu, titik patah atau fracture point, titik di mana material-material benar-benar putus. Lalu, aplikasi di industri perkapalan kurva sigma, epsilon sangat penting dalam desain dan fabrikasi karena menentukan pemilihan material yang tepat untuk struktur kapal. Lalu, pemilihan material lambung, baja untuk lambung kapal harus memiliki kekuatan luluh, yaitu sigma dan gamma, yang memadai untuk menahan beban operasional, gelombang, muatan, tanpa deformasi permanen. Dan kekuatan tarik maksimum, ultimate tensile strength, yang tinggi untuk mencegah kegagalan. Misalnya baja H36 atau DH36 sering digunakan untuk
kapal besar. Sifat mekaniknya divalidasi melalui kurva sigma dan epsilon. Lalu perhitungan kekuatan struktural. Data seperti modulus Young-E, kemiringan daerah elastis digunakan untuk menghitung defleksi dan lendutan balok dan plat kapal. Lalu manajemen kelelahan yaitu fatigue. Kurva ini memberikan data awal analisis kelelahan dan ketahanan retak yang sangat penting karena struktur kapal terus-menerus mengalami beban siklik di laut. Lalu desain struktur tahan banting atau crash atau impact. Energi yang diserap oleh material hingga titik patah area di bawah kurva dikenal sebagai ketangguhan atau toughness adalah kriteria penting untuk memilih material yang dapat menahan tumbukan, misalnya tabrakan. Lalu soal yang ketiga yaitu class fish pin single shear pada bracket hoist di bengkel fabrikasi menahan gaya vertikal P sama dengan 15 tambah 0,4 D kilonewton di meter pin, D sama dengan 12 tambah 0,1 D milimeter. Asumsikan pin bekerja pada geser tunggal atau single shear sifat material baja pin. Yang pertama, E-nya itu 200 kPa, rasio posisinya P, NU-nya 0,29, ambil G sama dengan E per 2 plus tambah V. Diminta tegangan geser rata-rata pin. Yang kedua, regangan geser rata-rata. Yang ketiga, bagaimana kondisi aman atau tidak jika tegangan geser izin bengkel 100 megapascal. Data diketahui yaitu yang seperti tadi di NIM saya terakhir 61, gaya vertikal P sama dengan 15 kali 0,4 D kilonewton sama dengan 15 tambah 0,4 kali 61 yaitu hasilnya 24,4 yang lalu kita tambahkan 15 kilonewton sama dengan 39,4 kilonewton. Lalu kita lanjut lagi, diameter pin D sama dengan 12 eh, tambah 0,1 D milimeter sama dengan 12 tambah 0,1 kali 61 milimeter sama dengan yaitu 18,1 hasil dari perkalian 0,1 kali 61 lalu ditambahkan 12 yang menjadi 30,1 milimeter yang kita konversi lagi menjadi 0,031 meter. Modulus Young E sama dengan 200 G Pascal sama dengan 200 kali 10 pangkat 9 Pascal. Lalu yang keempat, rasio position atau gamma sama dengan 0,29. Tegangan geser izin tau sama dengan 100 megapascal sama dengan 100 kali 10 pangkat 6 Pascal. Lalu pin bekerja pada geser tunggal atau single shear. Kita lanjut lagi. Yang A, luas penampang geser A. Pi atau 4 kali D angkat 2 pi bagi 4 0,031 meter. Kita konversi lagi ke milimeter yaitu 0,000755 atau 755 milimeter. Lalu yang kedua B, tegangan geser rata-rata tau. Tau sama dengan P bagi A sama dengan 39,4 kali 10,3 N
bagi 0,0000755 milimeter, kita sama dengan kan 521,854 kali 10 pangkat 3 Pascal, yang kita konversi lagi menjadi 521 megapascal. Lalu yang C, modulus geser G, sama dengan E bagi 2 tambah 1, buka kurung 1 tambah tambah NU sama dengan 200 kali 10 pangkat 9 Pascal bagi 2, buka kurung 1 tambah 0,9, yang sama dengan 200 kali 10 pangkat 9 Pascal bagi 2,58, yang sama dengan 77,8519 kali 10 pangkat 9. Kita konversi lagi G Pascal, yaitu 77,52 G Pascal. Yang D, regangan geser rata-rata gamma gamma tau bagi G sama dengan 521,854 kali 10 pangkat 6 Pascal bagi 77,52 kali 10 pangkat 9 Pascal sama dengan 0,00673. Yang terakhir, E, kondisi keamanan. Yang tegangan geser yang terjadi taunya 521,854 megapascal. Lalu tegangan geser izinnya tau sama dengan 100 megapascal. Yang tau izinnya 521 megapascal, yang kita 100 Pak, Pak 100 Pascal. Mungkin itu aja tugas UTS saya, ilmu kekuatan bahan. Jika ada saya ada salah, mohon dimaaf. Terima kasih.